Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Nah, sebelum mulai pelajaran, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian terkait dengan penyebaran virus COVID-19. Jadi dalam intinya, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik itu harus turut serta dalam memutus rantai persebaran virus COVID-19. Hal apa yang harus kita lakukan supaya setidaknya dapat mengurangi rantai persebaran dari COVID-19? Hal ini dapat kita lakukan dengan langkah-langkah sederhana. Nah, apa itu? Misalkan, yaitu menerapkan pola hidup bersih, tetap pakai masker, terus mencuci tangan di air yang mengalir, dan tetap menjaga jarak. Upaya sederhana inilah yang akan membantu dalam memutus rantai persebaran COVID-19. Untuk selengkapnya, silahkan disimak pada video yang berdurasi kurang lebih 1 menit ini. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Berdasarkan tayangan yang sudah kalian lihat tadi, itulah hal sederhana yang kita lakukan untuk mencegah tersebarnya virus COVID-19. Semoga kita semua tetap diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa, serta diberikan kesehatan dan dijauhkan dari virus COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam semangat.
Nah, bertemu lagi dengan saya Wahyu Adi Sukrisno dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan untuk kelas 11 program studi IPS. Nah, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa agar kegiatan pembelajaran pada hari ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai revolusi besar dunia. Lebih tepatnya adalah mengenai revolusi Amerika Serikat atau revolusi Amerika. Sebelum mulai pelajaran, silahkan dilihat pada peta konsep berikut. Di sini saya gambarkan beberapa materi untuk hari ini. Berbicara mengenai Amerika Serikat, apa yang tergambar di benak kalian? Nah, satu adalah kemajuan dalam hal teknologi. Yang kedua adalah negara yang penuh dengan kebebasan. Tahukah kalian bahwa kemajuan yang dicapai oleh Amerika Serikat itu tidak terlepas dari sejarahnya yang panjang? Artinya apa? Sejarah yang panjang tersebut tidak terlepas juga dengan yang namanya revolusi Amerika. Selanjutnya, apa yang disebut dengan revolusi Amerika itu? Revolusi Amerika merupakan sebuah pergolakan politik yang terjadi pada tahun 1765 sampai dengan tahun 1783. Pergolakan politik itu terjadi ketika ke-13 koloni Inggris ini ingin berjuang untuk melepaskan diri atau membebaskan diri dari pemerintahan Inggris. Nah, selanjutnya, bagaimana orang Inggris dapat sampai ke benua Amerika? Untuk itu, kita harus menyimak dulu. Artinya, kita harus menyimak kedatangan bangsa Inggris atau Eropa ini ke benua Amerika. Nah, kedatangan bangsa Inggris ke benua Amerika ini tidak terlepas dari sebuah penemuan besar yang dilakukan pada masa penjelajahan samudra, yaitu ketika Christopher Columbus pada tahun 1492 itu berhasil menemukan sebuah benua, lebih tepatnya adalah benua Amerika. Nah, penemuan benua Amerika ini sangat menggemparkan Eropa, karena pada waktu itu orang-orang Eropa beranggapan bahwa dunia ini hanya terbagi menjadi benua Eropa, benua Asia, dan benua Afrika. Sementara itu benua Amerika belum sama sekali ditemukan. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, dengan penemuan benua Amerika tersebut, maka banyak orang-orang Eropa itu yang beramai-ramai untuk datang atau mengunjungi benua Amerika. Dimulai dari bangsa Spanyol, terus ada bangsa Belanda, bangsa Portugis, bangsa Prancis, dan bangsa Inggris. Pada mulanya, Inggris ini tidak tertarik sama sekali dengan yang namanya benua Amerika. Daya tariknya itu adalah tetap negara-negara di Asia dan Afrika. Akan tetapi pada tahun 1562 minat Inggris untuk mendatangi Amerika ini kembali bangkit. Apalagi pada waktu itu Ratu Elizabeth I itu mempunyai banyak informasi terkait keuntungan yang diperoleh Spanyol dan Portugis dalam penjelajahannya ke benua Amerika. Nah, akan tetapi Ratu Elizabeth I, dalam tanda kutip di sini adalah Ratu Inggris ya, itu mempunyai permasalahan dengan Spanyol. Permasalahan yang dihadapi dari Inggris dan Spanyol ini terkait dengan masalah politik dan agama, di mana Raja Philip II ini ingin menduduki Inggris dalam rangka yaitu menekan perkembangan aliran Protestanisme. Nah, permasalahan tersebut tentunya akan menghambat Inggris dalam penguasaan wilayah di benua Amerika itu. Nah, gabungan antara alasan agama dan politik ini memicu konfrontasi terbuka antara pihak Inggris dan Spanyol. Sehingga pada waktu itu terjadilah perang yang dinamakan Perang Spanyol-Inggris pertama. Perang ini terjadi pada tahun 1585 dan berakhir pada tahun 1604 ketika ditandatangani yang namanya Traktat London. Dalam Traktat London ini disepakati yang namanya Statu Quo Bellum.
Artinya apa? Semua pihak itu menghentikan perang dan mengembalikan seperti semula. Nah, dengan berakhirnya perang antara Spanyol dan Inggris ini, maka Inggris itu mulai membangun imperiumnya. Jadi banyak dukungan dari publik Inggris untuk membangun Imperium Britania Raya di benua Amerika. Imperium Britania Raya atau dalam tanda kutip adalah kerajaan Inggris. Itu dimulai pada abad ke-17. Ketika itu Inggris berhasil mendirikan sebuah kongsi dagang EIC yang berpusat di India. Nah, berangkat dari itu di benua Amerika pun, maka Inggris juga berhasil mendirikan sebuah koloni yang pada waktu itu dinamakan dengan Jamestown atau di Virginia. Nah, berangkat dari satu koloni ini, maka akan terbentuk koloni-koloni lain. Misalkan pada waktu itu Inggris berhasil mengembangkan lagi menjadi 13 koloni. Di antaranya adalah ada New York, terus ada Massachusetts, ada Connecticut, dan ada juga Pennsylvania. Nah, berangkat dari pembentukan koloni Inggris di Amerika ini, maka nanti akan terjadi pergolakan politik. Yang artinya ke-13 koloni tadi ingin membebaskan diri dari kekuasaan Inggris dan ingin memerdekakan diri sebagai negara yang berdaulat. Nah, selanjutnya apa yang menjadi penyebab ke-13 koloni ini ingin membebaskan diri dari kerajaan Inggris? Nah, marilah kita simak berikut ini. Nah, hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor. Dari segi faktor umum, bahwasanya ke-13 koloni ini ingin membebaskan diri dari kerajaan Inggris dikarenakan diterapkannya berbagai macam pajak yang sangat memberatkan rakyat koloni. Nah, penerapan pajak tersebut itu sebagai pengganti perang 7 tahun antara Amerika Serikat dan Perancis. Nah, pihak Inggris itu berdalih bahwasanya penerapan pajak sebagai pengganti perang ini sebagai bentuk perlindungan dari kerajaan Inggris terhadap ancaman Perancis kepada koloni Inggris di Amerika Serikat. Berapa pajak itu termuat dalam berbagai bentuk undang-undang. Misalkan ada undang-undang gula, ya. Terus ada lagi undang-undang perangko, ada lagi undang-undang barang-barang impor. Nah, selanjutnya menanggapi hal tersebut, maka ada salah satu tokoh. Di sini adalah tokoh pemberontakan yang menginginkan untuk penghapusan pajak. Ya. Dia adalah Samuel Adams. Samuel Adams ini membentuk sebuah organisasi yang dinamakan Son of Liberty. Artinya adalah putra kebebasan. Di sini Samuel Adams itu menyuarakan aspirasi dari rakyat untuk membebaskan pajak. Alasan Samuel Adams itu menolak penerapan pajak di daerah koloni itu ada dua. Yang pertama adalah penerapan pajak di wilayah koloni itu tidak pernah dimusyawarahkan oleh pemerintah. Artinya apa? Pemerintah itu mengambil keputusan secara sepihak. Dan dia menginginkan itu ada rakyat koloni yang bisa menjadi wakil di parlemen. Nah, yang kedua itu adalah pajak yang berkaitan dengan perang 7 tahun antara Perancis dan Inggris itu tidak ada kaitannya dengan nasib mereka. Jadi menurut mereka perang tersebut murni dengan tujuan yaitu perluasan wilayah koloni yang dilakukan oleh Inggris sendiri. Nah, akan tetapi protes dari Samuel Adams ini tidak mendapatkan reaksi dari parlemen. Nah, sehingga pada akhirnya rakyat itu mulai bertindak anarkis, ya. Jadi mulai dari pengerusakan gedung, terus tempat-tempat penting serta pemboikotan barang-barang dari Inggris. Nah, yang menarik dari pemboikotan barang-barang impor tadi adalah mengenai pemboikotan produk teh, di mana produk teh Inggris yang dijual oleh pedagang Amerika itu dibeli langsung dari gudang-gudang teh di Inggris. Nah, pembelian teh ini juga tentunya menggunakan yang namanya pajak. Di sini pemerintah Inggris itu banyak meraup keuntungan dari pajak teh yang diterapkan di Amerika. Artinya apa? Rakyat koloni sudah harus membayar pajak teh,
ditambah lagi harus membayar pajak-pajak barang impor. Sehingga pada akhirnya pajak teh ini nanti akan memicu sebuah konflik, dan konflik tersebut terjadi di kota Boston pada tanggal 5 Maret 1770. Nah, peristiwa ini dinamakan yaitu Boston Massacre. Ya. Dalam peristiwa tersebut banyak rakyat koloni yang menjadi korban. Nah, melihat kejadian tersebut, maka beberapa rakyat koloni itu mendorong untuk tidak perlu untuk mengonsumsi teh yang berasal dari Inggris. Nah, mereka menyuarakan atau menyerukan untuk mengonsumsi teh yang hasil selundupan dari Belanda, yang harganya tentunya lebih murah daripada teh yang berasal dari Inggris. Akibat hal tersebut, maka teh Inggris ini mulai menumpuk di beberapa gudang di Amerika. Karena apa? Tidak laku. Karena rakyat Amerika sudah mengonsumsi teh hasil selundupan dari Belanda tadi. Nah, menanggapi hal tersebut, maka pemerintah Inggris pada tahun 1773 itu menghapus salah satu pajak. Pajak tersebut adalah pajak barang-barang impor. Nah, akan tetapi meskipun pajak barang impor ini dihapus, maka pajak tersebut digantikan dengan pajak teh. Nah, pajak teh ini termuat dalam undang-undang teh yang isinya adalah bahwa EIC atau Kongsi Dagang dari Inggris ini menjadi penjual tunggal dalam produk teh untuk memasarkan produk teh tersebut di daerah koloninya. Nah, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menurunkan harga teh Inggris supaya lebih murah dan dapat menjatuhkan harga teh dari negara Belanda. Nah, meskipun rakyat koloni ini mendapatkan keringanan dalam hal pajak dengan dihapuskannya pajak barang-barang impor dan harga teh yang mulai diturunkan, rakyat koloni ini tetap bersikukuh untuk menolak berbagai jenis pajak jika keberadaan mereka ini tidak disetujui di parlemen. Nah, karena aspirasi mereka ini tidak digubris, dalam artinya adalah tidak ada tanggapan dari parlemen Inggris, maka terjadilah sebuah peristiwa besar. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 16 Desember tahun 1773, di mana pada waktu itu rakyat koloni itu menyamar sebagai orang-orang Indian. Teh dari Inggris yang dibuang ke laut seolah-olah mereka ini sedang berpesta teh. Nah, peristiwa tersebut terjadi di kota Boston dan dinamakan dengan Boston Tea Party. Nah, menanggapi peristiwa Boston Tea Party ini, maka Inggris mulai mengeluarkan yang namanya Undang-Undang Intolerable. Nah, dalam undang-undang tersebut, Inggris menutup pelabuhan di Boston sebelum rakyat koloni itu membayar kompensasi atau biaya ganti rugi. Nah, peristiwa Boston Tea Party ini menjadi pemicu awal atau menjadi kunci dari terjadinya revolusi Amerika. Karena di situ memicu yang namanya perang antara pemerintah Inggris dengan rakyat di ke-13 koloninya. Selain itu, selain pajak yang tinggi tadi, ada lagi yang namanya adalah sebab khusus. Jadi sebab khusus terjadinya revolusi Amerika. Faktor khusus tersebut diantaranya adalah adanya kebijakan dari pemerintah Inggris kepada rakyat koloni agar rakyat koloni itu membeli segala macam produk yang berasal dari Inggris dengan berbagai macam pajak yang diterapkannya. Selain itu, yang tidak kalah penting itu adalah adanya pamflet Common Sense karya dari Thomas Paine yang terbit pada tanggal 10 Januari tahun 1776. Nah, dalam pamflet tersebut isinya sangat provokatif sekali. Yang intinya adalah mendorong rakyat Amerika itu untuk terlepas dari kekuasaan Inggris. Jadi mendorong rakyat koloni untuk dapat lepas total dari sejarah penguasaan kerajaan Inggris. Nah, dalam pamflet yang karya Thomas Paine ini menyebutkan bahwa manusia itu diciptakan mempunyai hak. Jadi mempunyai mempunyai kebebasan. Nah, inilah nanti yang akan menginspirasi rakyat koloni untuk menyelenggarakan yang namanya Kongres Kontinental. Nah, kongres ini berlangsung selama 2 kali. Ya. Jadi ada Kongres Kontinental pertama dan Kongres Kontinental kedua. Yang intinya dalam kongres tersebut adalah mempersiapkan kemerdekaan dari Amerika untuk lepas dari kerajaan Inggris.
selanjutnya bagaimana jalannya revolusi Amerika ini. Hal tersebut tidak terlepas dari peristiwa penting yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu Boston Tea Party, di mana peristiwa tersebut merupakan titik kunci dari revolusi Amerika, di mana London menanggapi hal tersebut dengan mengakhiri pemerintahan otonom di kota Massachusetts. Dan pemerintahan tersebut digantikan atau dikendalikan langsung oleh pemerintahan Inggris di bawah pimpinan Thomas Gage. Selain itu, Inggris juga memblokade atau menutup pelabuhan penting di Amerika, yaitu pelabuhan Boston. Nah, sebagai reaksinya, maka rakyat koloni ini menyelenggarakan kongres yang dinamakan dengan Kongres Kontinental pertama. Dan kongres tersebut diselenggarakan pada bulan Oktober pada tahun 1774 di kota Philadelphia. Tokoh penggagas dari kongres tersebut adalah Thomas Jefferson, John Adams, ada James Wilson, dan Alexander Hamilton. Nah, dalam kongres tersebut disepakati mengenai hak-hak individu rakyat koloni, serta tuntutan atau protes dari pemblokadenan pelabuhan di Amerika. Selain itu, mereka juga keberatan dengan berbagai macam pajak yang sudah diterapkan pemerintah Inggris kepada rakyat koloni. Nah, apabila dari tuntutan mereka ini tidak dipenuhi oleh pihak Inggris, maka mereka sudah mempersiapkan yang namanya adalah Kongres kedua, yang kelak dinamakan dengan Kongres Kontinental kedua. Dugaan mereka benar bahwa aspirasi mereka pada Kongres pertama ini tidak ditanggapi oleh parlemen, sehingga pada akhirnya pada bulan Mei tahun 1775 rakyat koloni ini kembali menyelenggarakan Kongres Kontinental kedua di Philadelphia. Nah, dalam Kongres kedua ini rakyat koloni mendesak agar Raja Inggris itu intervensi terhadap parlemen dan mendesak mereka untuk menanggapi aspirasi dari rakyat koloni. Nah, akan tetapi bagaimana tanggapan dari Raja Inggris? Ternyata Raja Inggris juga tidak menanggapi permintaan dari rakyat koloni. Akhirnya pada saat itu juga rakyat koloni itu resmi tidak mengakui keberadaan parlemen Inggris dan memilih untuk menentukan nasib mereka sendiri. Gerakan-gerakan nyata untuk mencapai kemerdekaan Amerika ini semakin nyata dan terlihat ketika para milisi itu mengepung kota Boston. Nah, pengepungan ini dikenal dengan nama yaitu Pertempuran Bunker Hill yang terjadi pada tanggal 17 Juni 1775. Pertempuran ini merupakan pertempuran yang sangat mematikan sepanjang sejarah revolusi Amerika. Karena pada pertempuran ini banyak korban jiwa dari pihak rakyat koloni. Sehingga Kongres itu memutuskan untuk berperang dengan Inggris. Pada waktu itu sebagai pemimpin perang atau pertempuran tersebut ditunjuklah yang namanya George Washington. Nah, kelak George Washington ini yang akan menjadi presiden pertama dari Amerika Serikat. Pada akhirnya tanggal 4 Juli tahun 1776 menjadi peristiwa yang sangat bersejarah sekali. Jadi pada waktu itu rakyat dari ke-13 koloni ini memproklamasikan sebuah negara yang berdaulat, yang negara tersebut dinamakan dengan Amerika Serikat, dan mengangkat George Washington itu menjadi presiden pertama dari Amerika Serikat. Nah, itulah sekilas dari jalannya revolusi Amerika. Selanjutnya untuk tugas, ya, silahkan dilihat pada classroom, dan jika ada pertanyaan yang kurang paham dapat ditanyakan pada media kelas online Google Classroom. Nah, mungkin itu untuk materi hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.